menyatakan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, pagi ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, nama Yesus berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nama Yesus memang begitu berkuasa. Dari sejak zaman Yesus ada dalam dunia, waktu dia dari surga turun ke dalam dunia, ya, dia mengajar, dia memberitakan Injil Kerajaan Allah, dia berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nama Yesus begitu dahsyat, nama Yesus berkuasa, ya kan? Dia sanggup menyembuhkan orang sakit, ya, dia memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, dan itu masih sisa 12 keranjang. Lalu Yesus juga membangkitkan Lazarus yang sudah membusuk di kuburan, ya, dan begitu kuasanya luar biasa di dalam nama Yesus itu, saudaraku. Untuk itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu berbangga. Ya, kita punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Bukan hanya dia, ya, berkuasa menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, ya, kita semua orang yang percaya kepadanya menerima jaminan kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Namun dia berkuasa mengontrol, mengendalikan, memimpin, menuntun, menyertai, melindungi setiap langkah-langkah kita, saudaraku. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan perlu berbangga memiliki nama Yesus, saudara. Untuk itu pada saat pagi ini saya mengajak setiap kita untuk membuka di dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan buat kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ya, percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan. Ya, luar biasa firman Tuhan pagi ini, saudaraku. Dan Tuhan katakan, ya, apa saja, apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Itulah janji firman Tuhan, saudaraku. Ya, dalam nama Yesus bukanlah kalimat biasa tanpa makna yang selalu atau biasa kita katakan pada saat kita mengakhiri doa-doa kita. Biasanya kita akhiri di dalam nama Yesus. Dan itu bukan kalimat biasa, saudaraku. Tetapi kalimat itu mengandung makna yang sangat dalam. Karena apa? Seluruh perbuatan dahsyat dan karyanya yang ajaib diwakilkan di dalam nama Yesus. Itu sudah cukup, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, bila kita berseru meminta dalam nama Yesus, bila kita menyampaikan permohonan doa kita kepada Bapa dengan berlandaskan nama Yesus, Alkitab katakan Bapa di surga akan mengabulkannya. Jadi begitu luar biasanya nama Yesus, saudaraku. Bukan karena itu, ya, bukan karena kita ini layak, saudara, ya, untuk menerima, tetapi karena Dia, yaitu Tuhan, yang melayakkan kita. Ya. Jadi di dalam nama Yesus, pada saat kita memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Yesus sendiri yang mengatakan, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya apa? Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi nama Yesus, nama yang begitu luar biasa, nama yang begitu dahsyat, nama yang penuh kuasa. Dan sebelum Yesus naik ke surga, dia katakan begini, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Diberikan kepada Yesus.
Dari siapa? Dari Bapa di surga tentunya ya. Diberikan kepada Tuhan Yesus. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah ia dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang seperti aku katakan kepadamu, aku ajarkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Dan itu yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi nama Yesus adalah nama yang begitu dahsyat. Nama Yesus adalah nama yang penuh kuasa. Jadi kalau berdoa itu dalam nama Yesus, maka setan akan dikalahkan, saudaraku. Ya, kita berdoa dalam nama Yesus, maka apa yang kita mohon kepada Bapa, Tuhan akan mengabulkan. Dan Tuhan Yesus katakan begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tentunya yang percaya di dalam nama Yesus. Di dalam Markus 16 ayat 17 dan 18, nanti saudara bisa baca sendiri. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Jadi demi nama Yesus, setan takluk, setan tunduk, saudaraku. Ya, mereka akan berbahasa-bahasa baru bagi mereka. Dan mereka akan memegang ular. Dan apabila minum racun mau tidak mendapat celaka. Artinya ada orang yang ingin mencelakakan, ya, orang yang percaya di dalam nama Yesus itu tidak akan mendapat celaka, saudaraku, ya. Dan apabila tangannya diletakkan atas orang sakit, dan orang itu akan menjadi sembuh. Dan itu, saudara, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi, ya mari alami kuasa Tuhan dalam diri saudara. Kalau kita percaya di dalam nama Yesus, maka segala sakit penyakit disembuhkan. Ya, karena dia nama yang penuh kuasa. Kuasa setan dikalahkan di dalam nama Yesus. Makanya ya setiap kali kita memberitakan nama Yesus, ya setan-setan itu pada kepanasan, saudaraku, ya. Setan-setan pada kelojotan, pada kepanasan. Karena memang nama Yesus nama yang penuh kuasa. Setan tidak suka, setan kemanasan, saudaraku. Ya, sehingga ada komentar-komentar yang tidak suka itu jelas. Karena memang ya roh kita ini lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Ya. Karena apa? Karena roh kita ini bertentangan dengan roh mereka, saudara. Sehingga pada saat kita memberitakan nama Yesus, nama yang penuh kuasa itu, mereka tidak tahan. Ya, mereka tidak mau terima, saudaraku. Karena memang ya temannya setan. Namun kita orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dalam diri kita itu ada roh Tuhan. Dan Alkitab katakan roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, saudaraku. Jadi dan pada saat kita berdoa, meminta di dalam nama Yesus, maka Bapa di surga akan mengabulkannya, saudara. Bukan karena kita layak untuk menerima, tetapi karena Dia, yaitu Tuhan Yesus, yang melayakkan setiap kita. Nanti saudara bisa baca di dalam Efesus 3:12 dikatakan begini. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan dan iman kita kepadanya. Di dalam Dia, di dalam Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus percaya dengan iman bahwa nama Yesus ya menyandang cukup kekuasaan untuk menjamin doa-doa kita ini akan dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Kalau saudara meminta atau mengusir setan ya selain di dalam nama Yesus, ya saudara tidak akan ada kuasa. Mengusir setan dalam nama Kornelius nggak ada kuasa. Tapi kalau saudara mengusir setan di dalam nama Yesus, maka ada kuasa. Setan dikalahkan. Setan akan pergi, saudaraku. Jadi nama Yesus ini menjamin doa-doa kita akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa di atas segala nama. Nama yang berkuasa di atas segala nama. Nama Yesus adalah satu-satunya nama yang sanggup membuat ya lutut bertelut. Ya. Baik itu yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Jadi iblis gemetar mendengar nama Yesus.
Dan nama Yesus satu-satunya yang sanggup mengusir setan dan segala kuasa roh-roh jahat. Ya, kalau kita membaca Alkitab, saudara, pada saat ya, Yesus hadir dimanapun itu, contohnya di Gerasa, itu ada orang yang kerasukan setan, itu ya dari jauh melihat Yesus itu sudah ketakutan, saudara. Memang nama Yesus itu nama yang penuh kuasa, ya kan? Mereka ketakutan, ya, setan-setan ketakutan, ya, bahkan gemetar, karena nama Yesus memang nama yang penuh kuasa. Lalu saudara nanti bisa membaca dalam Ibrani 1 ayat yang keempat, ya, juga dikatakan bahwa nama Yesus adalah nama yang lebih indah daripada nama yang diberikan Allah kepada malaikat-malaikatnya. Oleh karena itu, saudara, kita patut bersyukur memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selain kita memperoleh keselamatan di dalam Dia, ya, di dalam Yesus Kristus Tuhan, ada jaminan yang pasti, ada keselamatan yang pasti, ya, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya manusia dapat diselamatkan, hanya melalui nama Yesus. Jadi di dalam nama Yesus itu ada jaminan keselamatan yang pasti. Dan namanya juga menjamin bahwa dosa-dosa kita, dosa-dosa kita itu dihapuskan, saudaraku. Pada saat kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka dosa-dosa kita dihapuskan. Karena apa? Yesus telah berkorban di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan dosa kita, sehingga kita ini dibenarkan. Dan pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengaku dosa kita dibenarkan, maka status kita bukan menjadi orang berdosa lagi. Status kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Dan Alkitab katakan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tentunya doa di dalam nama Yesus, yaitu sangat besar kuasanya. Jadi nama Yesus itu menjamin bahwa doa-doa kita akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ya, kita perlu ketahui bahwa nama Yesus adalah meterai untuk mengesahkan doa-doa kita, saudaraku. Luar biasa. Yesus sudah lebih dari cukup bagi orang percaya, ya. Namun kalau saudara ada keraguan, ada kebimbangan, ya, saudara tidak akan berkenan kepada Tuhan. Ya. Alkitab katakan barang siapa datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Ya, kalau dia datang dengan tidak ada iman, tidak memiliki iman, ada keraguan, kebimbangan, maka saudara tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga doa-doamu, ya, tidak akan berkenan kepada Tuhan. Namun pada saat kita datang kepada Tuhan dengan iman, kita berdoa di dalam nama Yesus, maka Bapa di surga mendengarkan apa yang saudara minta kepadanya, saudaraku. Ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ya, kita perlu percaya penuh kepada Tuhan. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan dalam kehidupanmu, ya kan? Tetapi mengapa kita kadang masih meragukan kuasa Tuhan dan berpaling mencari pertolongan ilah lain? Nah, ini lebih menyedihkan lagi, saudaraku. Kita pun seringkali rela meninggalkan iman demi materi, jabatan, dan pasangan hidup. Ya, kalau kita melihat ada beberapa orang yang meninggalkan imannya di dalam Yesus Kristus Tuhan demi apa? Pasangan hidup, demi jabatan, demi materi, ya, demi ketenaran dan sebagainya. Ya, kalau kita melihat orang-orang mualaf itu, saudara, ya kan, mereka meninggalkan Yesus, ya, meninggalkan nama Yesus, itu banyak motivasinya. Ya, ada demi materi, ya, demi nama besar. Karena apa? Pada saat mereka jadi mualaf, lalu ya mulai belajar sholat, lalu belajar Al-Quran, ya, mulai bisa baca-baca sedikit Al-Quran, lalu suruh ceramah, ya, itu langsung mereka langsung dikenal orang. Ya, apalagi ceramahnya langsung menjelek-jelekan agama lain, agama sebelumnya, ya, itu langsung viral, saudaraku. Dan itu bisa mendatangkan materi bagi mereka, saudara. Dan juga nama besar di kalangan mereka. Ya, itu saudaraku yang kasih Tuhan. Namun kita, mari, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun mungkin saat ini saudara menghadapi pergumulan hidup,
menghadapi tantangan hidup, menghadapi tekanan, menghadapi aniaya, apapun itu jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah engkau tidak percaya lagi kepada nama Yesus. Jangan engkau meragukan nama Yesus. Dialah nama yang penuh kuasa. Ya, kalau kita membaca di dalam Filipi 2 ayat 9 dan 10, ya, di sana dikatakan itulah sebabnya. Itulah sebabnya, artinya ada kalimat sebelumnya, ya. Itulah sebabnya itu artinya ada kalimat yang menjelaskan sebelumnya bahwa Yesus itu mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan menjadi sama seperti manusia. Dalam keadaannya seperti manusia, dia rela mati, bahkan rela mati di atas kayu salib. Dia menang atas dosa, menang atas maut. Karena maut telah dikalahkan melalui kematiannya dan dia bangkit dari kematiannya. Ya, sehingga Alkitab katakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin, saudaraku. Untuk itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jangan saudara meragukan Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam kehidupanmu, saudaraku. Karena Dia melihat hati kita. Dia melihat iman kita. Pada saat kita memiliki hati yang tulus, kita memiliki hati yang suci, memiliki hati yang murni, dan kita taat melakukan kehendak Tuhan. Dan pada saat kita berdoa, meminta di dalam nama Yesus, maka doamu akan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan, apa yang saudara minta di dalam namanya, apa yang kau minta dalam namaku, aku akan mengabulkan. Karena aku pergi kepada Bapa. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, apa yang menjadi kerinduanmu pada saat ini? Apa yang menjadi pokok-pokok doamu pada saat ini? Sampaikan kepada Bapa melalui nama Yesus. Karena Dia jalannya, saudara. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus sendiri katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalannya melalui Yesus. Doa-doa kita akan didengar, dikabulkan juga melalui nama Yesus, saudaraku. Karena Dia nama yang berkuasa. Nama yang berkuasa atas surga, bumi, dan di bawah bumi, saudaraku. Untuk itu jangan pernah tinggalkan Yesus dalam kehidupanmu. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Yang utama, pertolongan saudara tidak akan mengalami kebinasaan. Ya, saudara akan mengalami keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jaminan itu pasti, bukan mudah-mudahan lagi, tapi ya dan amin, saudaraku. Untuk itu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau sudah ada pergumulan, ada masalah yang saudara hadapi, datang kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Maka saudara akan menerima apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi kerinduanmu, akan dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang mengajar kami, mengingatkan kembali bagi setiap kami ya Tuhan. Untuk kami selalu percaya akan nama Yesus. Karena Engkau nama di atas segala nama. Engkau nama yang terindah dari segalanya. Engkau nama yang berkuasa atas surga dan bumi. Untuk itu Bapa, biarlah Tuhan Engkau berikan kami kemantapan iman Tuhan. Lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam loh hati kami. Sehingga kami makin kuat di dalam Tuhan. Dalam kekuatan kuasa-Mu. Karena kami percaya akan nama-Mu itu Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, apabila ada di antara anak-anak-Mu yang sakit, Kau jamah, Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan dalam nama Yesus melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kalau ada yang terikat dengan dosa, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kuasa setan dibebaskan dalam nama Yesus. Dan kalau saat ini Tuhan ada yang letih, lesu, dan beban berat sesuai dengan janji firman-Mu, datanglah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Bila Tuhan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang letih, lesu, berat oleh karena pergumulan hidup Tuhan. Engkau datang memberi pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa nama-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Dan biarlah kami ada dalam penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu yang sempurna itu ya Tuhan. Dan sebelum kami berpisah Bapa, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok hingga Yesus menjemput kita. Masuk dalam kehidupan kekal. Sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan. Dan yang percaya sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita. Ya, selamat berjumpa kembali di besok pagi dalam renungan pagi kebenaran firman Tuhan di channel Cornelius Rahtomojati. Bapak Ibu Saudara bisa dukung channel ini, bisa like, subscribe, share ke saudara-saudara yang lainnya supaya yang lainnya juga dikuatkan dan diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan juga kesaksian dari setiap anak-anak Tuhan yang mengalami ya lawatan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, dan mengalami keselamatan dari Tuhan. Baik, pada akhirnya saya Pastor Cornelius Rahtomojati undur diri dari ruang live streaming, dan doa kami buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap diberkati Tuhan dan berbahagia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam. Siang dan malam ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan